sudah mulai belajar, sudah pernah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan karya kita hari ini bermanfaat dan berkah. Ulangan mulai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita melihat kebersihan kelas kita. Baik, silakan ya untuk lab kita hari ini sudah bersih semua untuk melakukan. Ada Alanson, tidak ada. Amanda, hadir. Terus ada Kanaka, hadir. Terus ada Cynthia hadir. Terus ada Debbie hadir. Dinda hadir. Debbie, Elisa, hadir semua. Apa saja bahan yang digunakan? Ya boleh. Cahaya yang keluar pada kabel fiber optik. Ini OPM ini fungsinya untuk mengetes seberapa kuatnya sinyal cahaya yang masuk. Ini flare protection ini gunanya sebagai pelindung core pada kabel fiber optik. Ini clipper ini fungsinya sebagai pemotong core yang sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan. Ini slide protection ini gunanya sebagai penyambungan dan pemanasan pada core yang sudah dibersihkan juga untuk menjadi kabel fiber optik. Ini sudah dilanjutkan. Ini luar biasa tahu semua. Ini proses fiber optik ini sebuah kotak yang sebagai tempat penghubung kabel indoor optik dan kabel indoor arah atau CPE dalam bentuk ONT, Optical Network Terminal. Ini kabel dot. Ini fungsinya untuk meneruskan sinyal dari satu rumah ke rumah lainnya. Ini kabel putel fungsinya untuk sebagai penghubung kabel ke beberapa perangkat lain. Ini hot fungsinya sebagai perangkat keras untuk menerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat dalam merupakan titik pusat untuk menghubungkan ke seluruh boleh membantu ya, teman yang lain boleh bantu untuk menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Ini konsep fiber optik intinya untuk membagi sinyal optik antara dua celah atau membagi sinyal optik antara dua celah menjadi satu celah. Ini ada lagi ini? Ini apa namanya? Adapter ST. ST. Fungsinya untuk yang ST yang mana? Yang warna? Biru. Itu sebagai saluran. Saluran jaringan dengan sistem cepat pasang. Nah, kalau ini ada C, fungsinya untuk perlambatan untuk pemberhentian saluran beberapa saat. Ini ODP, Optical Distribution Point, fungsinya untuk sebagai untuk melindungi dan membagi kabel FO ke beberapa saluran. Ada lagi di bawah? Ini John Closer ini fungsinya untuk menaruh hasil fiber optik atau tempat instalasi sambungan. Baik, itu semua peralatan komponen pada praktikum untuk persiapan penyambungan kabel optik. Baik, tadi sudah disampaikan oleh siapa namanya tadi? Amanda. Ya, Amanda. Baik, Bapak akan sedikit mensimulasikan sedikit saja bagaimana cara membuat kabel fiber optik dulu, ya, bukan penyambungan dulu ya. Kita simulasikan seperti apa, ya.
Yang kita gunakan ya sudah pasti kita menggunakan kabel beda. Ya, satu lagi kita menggunakan kabel drop. Ya. Ini kita kan simulasi saja. Bagaimana cara menyambung atau membuat dulu sebelum kita penyambungan relay menggunakan sparser spacer. Bagaimana cara memotongnya dulu ya. Sebelum sparser spacer berarti kita harus apa dulu? Mana yang kita gunakan dulu alat yang sebelum kita menggunakan fiber optik? Apakah lever dulu? Apakah sparser spacer dulu? Oke. Kalau langkah-langkahnya apa dulu nih? Ya, yang kita ambil, yang kita siapkan apa aja? Oke, satu kabel, ya. Yang kedua kabel drop dokter, ya, kabel drop. Oke. Untuk sementara untuk kabel dokter apa yang saja kita menggunakan apa? Berarti kita bisa menyambung dua kabel fit, ya, menggunakan dua kabel fit. Bagaimana cara menyambungnya? Berarti langkah-langkahnya apa dulu? Mengumpas. Oke, mengumpas. Kita harus menggunakan oke, misalnya kita ya seperti ini. Pelan saja kalian belajarnya. Nah, oke. Setelah itu apa? Ayo. Apa rasanya setelah menggunakan mengupas? Mengupas daging. Membersihkan core-nya menggunakan alkohol, ya, supaya apanya? Ya selatnya itu ya kita bersihkan, ya kita bersihkan. Ya, ini menggunakan alkohol untuk membersihkan. Apa terjadi? Patah. Kenapa ini patah? Karena saat kita memotong kita tidak berhati-hati ya. Kadang-kadang kita tertekan, kadang-kadang patahnya udah setengah, kita paksa juga untuk membersihkan, akhirnya patah. Karena kabel core ini, kabel berserat kaca ini ada sangat sensitif sekali untuk patah. Ya, untuk patah. Dan patahan ini harus kita berhati-hati. Apa yang terjadi kalau kena patahan mengenai tangan kita atau tubuh kita? Masuk ke dalam saluran darah pada tangan kita. Maka kita harus perhatikan juga pada misalnya apa yang kita kenal sekarang untuk keselamatan kita. Apa namanya? Panjangannya? Siapa yang tahu? Untuk keselamatan kita terhadap peralatan praktik dan komponen pada saat kita melakukan praktikum. Pertolongan pertama pada keselamatan. Oke, masih dalam koridornya. Sebenarnya ada penambahan lagi ya. Ya. Ayo. Yang ketiga, perlindungan pertama pada keselamatan kerja. Karena sekarang sudah ada perlindungan setiap seorang untuk melakukan pekerjaan. Apa? Nanti kita bisa menyambung dua kabel fit, menggunakan dua kabel fit. Bagaimana cara menyambungnya? Berarti langkah-langkahnya apa dulu? Mengupas. Oke, mengupas. Kita harus menggunakan oke, misalnya kita ya seperti ini. Pelan saja kalian belajarnya. Oke. Setelah itu apa? Ayo. Apa rasanya setelah kita mengupas? Membersihkan core-nya menggunakan alkohol, ya, supaya apanya? Ya seratnya itu ya kita bersihkan, ya kita bersihkan. Ini menggunakan alkohol untuk membersihkan
Apa yang terjadi? Patah. Kenapa ya patah? Karena saat kita memotong kita tidak berhati-hati ya. Kadang-kadang kita tertekan, kadang-kadang udah patahnya udah setengah, kita paksa juga untuk membersihkan, akhirnya apa? Patah. Karena kabel cord ini, kabel berserat kaca ini ada sangat sensitif sekali untuk patah. Ya, untuk patah. Dan patahan ini harus kita berhati-hati. Apa yang terjadi kalau kena patahan mengenai tangan kita atau tubuh kita? Masuk ke dalam saluran darah pada tangan kita. Maka kita harus perhatikan juga pada misalnya apa yang kita kenal sekarang untuk keselamatan juga. PPI untuk keselamatan kita terhadap peralatan praktik dan komponen pada saat kita melakukan praktikum. Apa? Pertolongan pertama pada keselamatan. Pertolongan Pertama pada keselamatan. Oke, masih jalan kali ini. Sebenarnya ada penambahan lagi ya. Ya. Ayo. Yang kencang. Perlindungan pertama pada keselamatan kerja. Karena sekarang sudah ada perlindungan setiap hak seorang untuk melakukan pekerjaan, ya. Itu salah satunya. Baik, tadi kita mencoba untuk memotong. Bapak demonstrasikan saja. Itu kita dua kabel, ya. Kita sambung. Setelah kita sambung, apa dulu? Sebelum kita menyambungkan, apa yang kita lakukan dulu? Memasukkan slip lupa. Sudah nyambung baru ingat slip protection. Ingat protection, ya. Ada gunanya nggak ini? Ada gunanya nggak? Ya, gunanya lain itu apa? Ada perlindungan pada kabel fiber optik di sini. Karena kita menggunakan slip protection. Ada sedikit quick test, ada sedikit pertanyaan buat Bapak. Quick test buat kalian ya tadi. Bapak akan tunjuk siapa orangnya, ya. Buat. Oke. Tadi kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah kita bisa mengakses internet menggunakan kabel fiber optik? Ya, silakan. Pak, lihatkan kepada Bapak ya. Jangan duduk dulu. Setelah kita simulasikan, setelah kita coba dan untuk penyambungan kita sudah ready, tinggal kita permasalahan pada jaringan. Ya, sebenarnya sih jaringan ada sih masalah. Tapi Bapak yakin ini berhasil, ya. Bisa. Nah, kami tidak coba lagi ya. Baik, pada praktikum ini kita bisa apa? Bisa kita menyimpulkan bahwa ya praktikum ini kita harus membutuhkan alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita kerjakan ya. Contohnya itu tadi kita sudah ada persiapan untuk praktikum. Contohnya sudah ada yang namanya apa? River ya, continue. Ya, ini dia pintanya hampir sama, ya, cuma bentuk jaketnya agak berbeda, ya. Terus ada, terus kita ada dua lagi ini. Ya, ini untuk lingkungan ini, ya semua peralatan yang kita gunakan, setidaknya harus kita gunakan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing ya. Kemudian untuk saat praktik selanjutnya buat kalian harus mempersiapkan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk baik.
untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu. Ya,